Dunia menyatakan bahwa setelah terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang kemudian memerlukan tambahan suplai produk perikanan yang dijadikan sebagai salah satu sumber makanan. Hal ini kemudian mendorong pertumbuhan industri penangkap ikan dan juga berujung pada permintaan akan pekerja di kapal ikan. Negara luar negeri yang banyak meminta ABK seperti negara Vietnam, Korea, dan juga Tiongkok adalah salah satu negara dengan menjadi salah satu produsen sekaligus konsumen ikan terbesar di dunia. Dengan kejadian yang menimpa para ABK asal Indonesia, maka pemerintah akan memanfaatkan perjanjian hukum timbal balik dan melakukan penegakan hukum yang tegas bagi oknum yang terlibat perdagangan orang dan juga kerja paksa terhadap awak-awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Dan tepatnya pada tanggal 1 Desember kemarin, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan resolusi mengenai keamanan anak buah kapal dan juga resolusi pertama Majelis Umum PBB mengenai keamanan ABK dan pengelolaan arus barang secara global ini yang digagaskan oleh Indonesia didukung oleh 71 negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Australia. Resolusi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat disimpulkan bahwa pemerintah bersikap baik dan juga memberikan selayaknya yang harus dilakukan dengan mengedepankan harapan rakyat dalam memberikan pekerjaan di sektor luar negeri dengan jaminan gaji yang layak didapatkan. Kemudian, setelah para ABK mengenai kapal, dokumen-dokumen tersebut ditahan dan gaji yang hanya dibayar sebagian kecil. Namun, yang lebih parahnya lagi, susah senangnya guys jadi ABK kerja di Taiwan guys. Gaji terhadap ABK Hujan-hujan, Indonesia ada angin, di kapal tetap yang kerja, berbendera luar negeri, dan salah satunya adalah bendera Cina. Sebagai Kalau orang contoh, Indo kayak gini tetap yakni kerja anak buah guys, tapi kapal kalau yang orang menceritakan talunya itu pada pengalamannya nyantai bekerja guys, di kapal ikan. pada Dan sarapan dulu pengalamannya apa tersebut sangat berbeda dengan pada pengalamannya nyantai. bekerja di kapal kargo Indonesia. Ni hao Salah satu contohnya yakni seorang pria yang berasal dari Manado yang memutuskan sarapan guys, untuk enak menjadi guys orang ABK di talunya kapal guys. ikan Kalau orang berbendera Indo mah Cina kerja guys, pada lihat tahun guys. 2019 Kayak gini guys dengan bedanya mendaftar di orang sebuah talu sama agen orang pengiriman Indo. ABK di Pemalang, Jawa Timur dengan syarat menyerahkan Kayak gini. KTP, KK, Orang Indo jasa gak bisa guys. laut, dan juga paspor. Kerja di sini tuh Menurut guys, konflik sering bener ya terjadi dimarahin, salah juga dimarahin biasanya karena lebih di sini memuncak ketika para ABK dilakukan kelelahan hewan. dan beliau Apalagi menyebutkan yang ini di bahwa dalam ini lihat kami temannya ditendang, itu kami dimaki-maki ketika kami sudah merasa lelah. Namun itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan dalam kurun waktu 5 bulan, ia dan sejumlah rekannya yang bekerja menjadi ABK berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia karena mengaku mendapat perlakuan tidak layak itu. Dan hingga saat ini mereka mengaku belum mendapatkan itu gaji. Apa yang sebenarnya para ABK harapkan? Mereka hanya ingin mempunyai penghasilan yang dengan tujuan untuk menyambung kehidupan karena faktor ekonomi setelah lulus SMA dan menjadi salah satu harapan bagi keluarganya. Namun, apa yang terjadi saat mereka berangkat dengan harapan yang begitu menggebu justru mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Kebijakan ini tentunya sangat berpengaruh positif terhadap para ABK dan para calon ABK. Dengan dibuatkannya kebijakan tersebut, para ABK dan calon ABK menjadi memiliki kepastian hukum, sehingga apabila saat terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak dan administrasi ABK, maka pihak yang mempekerjakannya itu akan dikenai sanksi dan dengan sesuai MOU yang tentunya sudah disepakati. Melihat dari segi teori sistem, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri adalah salah satu upaya yang akan memperbaiki keseluruhan sistem kerja pulau, sehingga ABK sebagai subsistem yang terdapat dalam sistem tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa takut haknya dilanggar. Fenomena seperti ini
Kekerasan, penyiksaan, eksploitasi kerja, dan human trafficking yang marak terjadi dalam sistem kerja pelaut menjadi salah satu masalah sistemik. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dibuat dengan diharapkan sebagai salah satu solusi dari pemerintah terhadap permasalahan itu. Sekian, terima kasih.